Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita gini aja deh. Di ujian akhir semester nanti kita kemungkinan ada 3 materi. Soalnya kemungkinan aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud, atau investasi obligasi. Ya, kemungkinan 2 dari 3. Aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud, atau aset tetap berwujud sama investasi obligasi. Kalau yang 2 pertama sudah tadi, aset tetap berwujud sama aset tetap tidak berwujud ya. Gak ngerti kita nanya saja lah di WAG atau di musim ya. Ini menjaga video ini untuk yang lemot dan tidak sinyal-sinyal yang terganggu. Yang ketiga yang belum kita bahas itu adalah investasi obligasi. Dulu sebelumnya kita bahas investasi saham. Dan kita sudah keluarkan waktu soal mid semester ya tentang investasi saham. Nah, bagaimana dengan investasi obligasi? Sama apa beda? Beda sedikit. Jadi kalau kita investasi saham pada kas ya. Kita jual lagi berarti kas pada investasi saham. Selisihnya laba atau rugi. Ya, gitu. Dan itu sudah kita bahas. Dan kita sudah ujikan. Nah, bagaimana dengan obligasi? Sama. Kecuali ada bunga yang melekat kepada surat berharga obligasi yang ikut kita beli, dan ketika kita jual ada bunga yang melekat pada surat berharga obligasi itu yang kita jual. Kita bicara persamaannya dulu. Jadi ketika kita investasi obligasi adalah investasi obligasi pada kas. Ya. Sama kan? Sama cara gitunya. Nah, cuman kalau kita investasi obligasi kita harus menghitung bunga yang melekat itu ada berapa. Misalnya itu bunganya dibayar 1 Januari dan 1 Juli misalnya ya. Dibayar 1 Januari dan 1 Juli. Maka kalau kita belinya di bulan Maret, maka dari 1 Januari sampai bulan Maret kan ada bunganya yang melekat itu. Ada pendapatan investasi yang melekat yang ikut kita beli. Gitu. Jadi misalnya kita bayar surat berharga itu 1 Januari sudah dibayarkan pendapatan bunganya. Investasi itu kan ada pendapatannya kan? Nah, pendapatannya sudah dibayarkan. Nah, ketika kita bulan Maret membeli, maka Februari, Maret ada 2 bulan, 1 Maret misalnya kita beli, maka ada 2 bulan per 12. Nah, jadi 2 bulan per 12 kalikan bunganya setahun. Misalnya 10% per tahun. Kalikan dari investasinya. Sama dengan A. Jadi 2 per 12, 2 bulan ya per 12. Kalikan dari investasinya. Nilai nominalnya itu, nilai nominal investasi. Kemudian kalikan bunganya. Jadi 2 per 12 kalikan 10% dari nilai nominal surat berharga obligasi. Nah, kemudian itu juga ikut dibeli deh. Jadi nanti jurnalnya selain investasi obligasi pada kas ya, tapi juga bunga atau pendapatan bunga pada kas ikut dibeli. Nah, ketika kita jual, ikut dijual lagi. Semuanya, investasinya dijual, bunganya juga dijual. Jadi bedanya hanya di bunga melekat saja. Ketika kita jual, sama dengan investasi saham, kas pada investasi obligasi. Cuman bunganya ikut kita jual, yaitu kas pada pendapatan bunga gitu. Kalau kita misalnya bulan April dijual, jadi kita bulan Maret beli, bulan April dijual. Kita kan sudah beli itu pendapatan bunga dari Januari sampai Maret, 2 bulan. April kita jual, berarti kita dapat bunga 3 bulan. Kita beli 2 bulan, tapi kita dapat bunga 3 bulan, karena yang 2 bulan dibeli. Maka ketika April ada jurnal kas pada pendapatan bunga 3 bulan. 3 per 12 dari 10% dari harga nominal investasi obligasi. Udah gitu doang. Harga perolehan seperti investasi saham sama, ketika jual sama dengan investasi saham. Yang beda ketika kita membeli surat berharga obligasi, maka bunganya ikut kita beli. Yang 2 bulan tadi, ketika kita jual, maka bunga yang melekat pada surat berharga itu ikut kita jual, sehingga ada keuntungan. Nah, selisihnya itu kan kurs seperti dulu ya.
Harga pasar itu kan ditentukan dengan harga kurs. Kalau permintaannya naik, kursnya naik. Kalau permintaannya turun, kursnya turun. Nah, kalau kursnya naik jadi ada keuntungan. Keuntungan investasi. Selain dapat keuntungan dari bunga tadi. Ya, selama Maret dan April ada sebulan kan, kita belinya 2 bulan, dapatnya 3 bulan, ada sebulan pendapatan bunga. Selain itu ada keuntungan atau kerugian dari kurs. Kalau kursnya naik maka ada laba. Seperti ada gain and loss kan. Dulu waktu investasi saham kan, kamu sudah ahli semua waktu itu. Ya, nah itu sama. Jadi selisihnya ketika kita beli investasi obligasi dengan kita jual investasi obligasi adalah kalau untung itu adalah capital gain, kalau rugi adalah capital loss. Bedanya hanya bunganya kita beli dan bunganya kita jual. Nah, itu selesai. Jadi materi kita ya adalah investasi obligasi, sudah saya bahas. Nanti tanya jawabnya. Alhamdulillah. Kemudian materinya aset tetap, materinya sudah saya sampaikan. Kemudian aset tetap tidak perlu. Oke, nanti pertanyaannya kita lanjut. Yang penting materinya udah saya sampaikan. Ujiannya nanti insya Allah aset tetap berwujud itu wajib. Pilihannya soal keduanya itu bisa aset tetap tidak berwujud atau investasi obligasi. Saya rasa begitu materi kita. Mudah-mudahan ini menutupi kelemahan. Tidak bertemu langsung, tapi mudah-mudahan masih efektif. Sinyal dan lemot menjadi kurang. Soal tanya jawab bisa di WA, bisa di SIM ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.